Papua bangkit. Jadi lumbung pangan dunia ketika konflik berganti harapan di tengah krisis global. Di tengah gejolak krisis pangan dunia, ketegangan antar negara, dan ekonomi global yang kian tak menentu, Indonesia justru meluncurkan langkah mengejutkan yang bisa mengubah peta kekuatan pangan dunia. Papua, wilayah yang dulu sering dikaitkan dengan keterbelakangan dan konflik, kini bersiap mengambil peran strategis sebagai pusat ketahanan pangan nasional, bahkan internasional. Transformasi ini bukan sekadar pembangunan, melainkan strategi geopolitik yang bisa mengguncang dominasi pangan negara-negara besar. Dalam beberapa dekade terakhir, Papua kerap dilihat dengan pandangan sempit. Wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, dihantui konflik, keterisolasian, serta isu separatisme yang berkepanjangan. Namun kini paradigma itu berubah total. Pemerintah Indonesia memutar arah dan menjadikan Papua sebagai poros baru ketahanan pangan nasional melalui mega proyek pembangunan pusat pangan terpadu yang tak hanya mengejutkan publik dalam negeri, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di kalangan internasional. Langkah strategis ini bukan sekadar pembangunan biasa. Ini adalah manuver ekonomi politik yang dirancang untuk menjawab 3 tantangan besar sekaligus: krisis pangan global, ketimpangan ekonomi dalam negeri, dan konflik kepentingan antar negara dalam penguasaan sumber daya. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kunci kemandirian pangan nasional bukan lagi bisa dicapai dari Jawa atau Sumatera yang lahannya kian menyempit, tetapi dari timur, dari Papua. Pusat pangan nasional ini dibangun berdasarkan pemetaan lahan tidur yang sangat potensial, serta posisi geografis Papua yang sangat strategis untuk jalur ekspor. Potensi lahan garapan di Papua yang mencapai lebih dari 500.000 hektar menjadi aset emas yang selama ini terlupakan. Kini, potensi tersebut mulai digarap dengan sangat serius dan melibatkan seluruh elemen kekuatan nasional. Bukan hanya Kementerian Pertanian yang bergerak, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, hingga Tentara Nasional Indonesia juga turun tangan. Mereka tidak sekadar menjaga keamanan, tetapi ikut membangun infrastruktur vital seperti jalan, jaringan irigasi, hingga fasilitas logistik. Bahkan perusahaan-perusahaan pelat merah seperti Perkebunan Nusantara, PTPN, dan Bulog mulai menyiapkan jalur distribusi yang akan menghubungkan Papua langsung dengan pasar domestik dan ekspor. Komoditas yang dibidik pun bukan sembarangan. Padi, jagung, singkong, dan kedelai dipilih sebagai tulang punggung produksi pangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus merambah pasar ekspor. Jika proyek ini berhasil, maka Indonesia tak hanya akan mandiri pangan, tetapi bisa menjadi eksportir pangan utama di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Dampaknya sudah mulai terasa. Negara seperti Australia, yang selama ini menjadi pemasok utama gandum dan daging ke Asia Tenggara, mulai merasa terancam. Mereka sadar bahwa posisi strategis mereka dalam rantai pasok pangan bisa tergeser. Bahkan Tiongkok pun mulai waspada. Sebab, ketika Indonesia mampu berdiri mandiri secara pangan, tekanan ekonomi dari luar akan semakin sulit dilakukan. Lebih dari itu, pembangunan pusat pangan ini menjadi solusi konkret atas ketimpangan pembangunan antara Indonesia Barat dan Timur. Ketika Jawa dan Sumatera mengalami konversi lahan besar-besaran untuk industri dan perumahan, Papua justru menyimpan potensi tak terbatas untuk pertanian modern yang berkelanjutan. Ini bukan hanya soal pangan, tetapi soal keadilan sosial yang selama ini selalu digaungkan. Yang menarik, pembangunan ini tak berhenti di infrastruktur fisik. Pemerintah juga membangun sistem sosial baru yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Warga Papua dilibatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Mereka dilatih menjadi petani modern, diberikan akses teknologi, modal, dan pasar. Dengan sistem koperasi yang transparan dan adil, petani tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pemilik dari sistem pangan yang mereka kelola. Model ini menjamin keberlanjutan. Papua tidak dieksploitasi, tetapi diberdayakan. Semangat gotong royong dan kemandirian menjadi fondasi utama. Hasilnya, pembangunan tidak menciptakan ketimpangan baru, melainkan menyatukan elemen sosial, ekonomi, dan ekologi dalam satu sistem yang harmonis. Dari sisi logistik, Papua kini menjadi fokus pembangunan jalur distribusi modern. Jalan-jalan diperpanjang, diperkuat, dan disambungkan antar wilayah. Bandara khusus kargo mulai dibangun, pelabuhan laut dalam dikembangkan, agar hasil pertanian bisa langsung diekspor tanpa harus melalui pelabuhan di Jawa atau Sulawesi. Ini mempercepat waktu distribusi, menghemat biaya logistik, dan membuat Papua bisa langsung masuk ke jaringan perdagangan global.
Transformasi ini mengundang banyak pihak luar untuk ikut serta. Dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 100 perusahaan, baik BUMN maupun swasta, telah mengajukan proposal kerjasama. Negara-negara sahabat seperti Arab Saudi dan Korea Selatan bahkan sudah menyatakan ketertarikan untuk membeli langsung hasil pertanian dari Papua. Mereka melihat peluang besar sekaligus solusi dari ketergantungan mereka terhadap negara-negara pemasok tradisional yang kini sedang goyah akibat konflik dan perubahan iklim. Proyek ini adalah contoh nyata bahwa krisis bukan selalu musibah. Ia bisa menjadi momentum perubahan. Dan Papua, yang selama ini dianggap beban oleh sebagian pihak, kini menjadi kunci masa depan Indonesia. Bahkan bisa dikatakan, masa depan kemandirian pangan dunia ada di timur, ada di Papua. Namun, di balik semangat pembangunan Papua sebagai pusat pangan baru, dunia sedang berada di ujung tanduk krisis pangan global. Perang, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik telah menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan di banyak belahan dunia. Di Timur Tengah, konflik berkepanjangan memicu kelangkaan gandum. Di Afrika, kekeringan ekstrim merusak lahan pertanian dan menggagalkan panen. Sementara itu, negara-negara kaya seperti Amerika dan negara-negara Eropa memperketat ekspor bahan pangan demi mengamankan cadangan domestik mereka. Dalam situasi genting seperti inilah Papua muncul sebagai secercah harapan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia. Ketika dunia dilanda kekhawatiran akan kelangkaan pangan, Indonesia justru menawarkan solusi konkret, mengaktifkan kembali tanah-tanah tidur Papua menjadi lumbung pangan strategis, bukan hanya untuk konsumsi domestik, tetapi juga untuk menyuplai pasar global yang tengah kelaparan. Konsep geopolitik pangan pun mulai berubah. Jika sebelumnya negara-negara superpower seperti Amerika, Tiongkok, atau Rusia mendikte stabilitas dunia melalui energi dan militer, kini panggung global mulai bergeser ke siapa yang mampu mengamankan pangan dalam jangka panjang. Indonesia melalui proyek Papua ini perlahan-lahan menegaskan posisi barunya dalam peta kekuatan dunia sebagai negara produsen pangan yang tangguh dan tak bisa diabaikan. Hal ini semakin relevan dengan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, yang memperkirakan bahwa pada tahun 2050, dunia akan membutuhkan peningkatan produksi pangan hingga 50% lebih besar dari saat ini akibat pertumbuhan populasi global yang terus naik. Di saat banyak negara mulai kehabisan lahan subur, Indonesia justru memiliki cadangan ratusan ribu hektar di Papua yang belum tergarap optimal. Proyek pembangunan di Papua ini bukan sekadar tentang menanam dan panen. Ini adalah proyek peradaban. Negara sedang membentuk ekosistem pangan masa depan yang tak hanya efisien, tetapi juga adil dan inklusif. Tak bisa dimungkiri bahwa selama puluhan tahun, ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur telah menciptakan jurang ekonomi dan sosial yang dalam. Narasi tentang Papua yang tertinggal, marginal, dan konflik terus dipelihara oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun kini, narasi itu dihancurkan oleh tindakan nyata. Papua bukan hanya bagian dari Indonesia, tetapi pusat kebangkitan nasional. Lebih dari itu, ancaman inflasi global akibat krisis energi dan pangan juga menjadi tantangan berat yang harus dihadapi negara berkembang. Ketika harga bahan pokok melonjak, daya beli rakyat tergerus, dan stabilitas sosial pun terancam. Indonesia memerlukan sumber pangan mandiri yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar internasional. Papua adalah jawabannya. Keunggulan geografis Papua pun tidak bisa diabaikan. Terletak di garis khatulistiwa, wilayah ini memiliki curah hujan yang konsisten, sinar matahari sepanjang tahun, dan tanah yang kaya unsur hara. Ini adalah kombinasi ideal yang sangat jarang dimiliki oleh negara lain. Bahkan beberapa pakar pertanian menyebut Papua sebagai tanah surga yang sedang tertidur. Kini, surga itu sedang dibangunkan perlahan oleh tangan-tangan bangsa sendiri. Namun, untuk mewujudkan visi besar ini, tantangan besar pun harus dihadapi. Infrastruktur dasar seperti irigasi, transportasi, hingga jaringan listrik masih harus diperluas dengan cepat. Tidak cukup hanya membangun sawah dan gudang, negara juga harus membangun sistem transportasi udara, laut, dan darat yang bisa menjamin distribusi hasil pangan secara cepat dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memperpanjang ratusan kilometer jalan lintas Papua, membangun pelabuhan-pelabuhan baru, serta merancang jalur kereta kargo masa depan yang bisa menjangkau titik-titik terpencil.
Di sisi lain, pembangunan ini juga harus dijaga agar tidak mengorbankan kearifan lokal dan keseimbangan ekologi Papua. Sebab kekayaan hayati dan budaya Papua adalah harta nasional yang tak ternilai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong konsep pertanian berbasis konservasi dan kearifan lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak menjadi bencana ekologis di kemudian hari. Yang tak kalah penting adalah peran generasi muda Papua dalam proyek ini. Pemerintah dan lembaga pendidikan mulai mengembangkan kurikulum khusus tentang teknologi pertanian modern di sekolah-sekolah Papua. Anak-anak Papua kini belajar tentang drone pertanian, irigasi pintar, dan manajemen rantai pasok. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, Papua bukan hanya akan dikenal sebagai penghasil pangan, tetapi juga sebagai produsen inovasi agrikultur berbasis teknologi tropis. Tak hanya sektor pertanian yang terdampak. Efek domino dari proyek ini menyentuh banyak sektor lain. Pariwisata, pendidikan, energi, bahkan keamanan nasional. Ketika ekonomi Papua tumbuh, stabilitas sosial juga meningkat. Tingkat kriminalitas menurun, partisipasi masyarakat meningkat, dan indeks pembangunan manusia bergerak naik secara signifikan. Tak heran jika para analis politik mulai menyebut proyek ini sebagai proyek rekonsiliasi nasional yang sesungguhnya. Bukan hanya mempertemukan antara pusat dan daerah, tetapi juga antara masa lalu dan masa depan Indonesia. Sementara itu, para pemain global pun mulai memperhitungkan langkah Indonesia ini. Negara-negara seperti Australia yang selama ini memiliki dominasi ekspor daging dan gandum ke kawasan Asia Pasifik mulai menyusun ulang strategi mereka. Mereka khawatir bahwa dominasi pasar mereka akan direbut oleh Indonesia jika Papua benar-benar berhasil menjadi sentra pangan baru. Bahkan Tiongkok yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi besar di Asia mulai melirik peluang kemitraan pertanian dengan Indonesia sebagai upaya diversifikasi pasokan pangan mereka. Secara makroekonomi, kontribusi Papua terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pun diperkirakan akan meningkat drastis. Jika sebelumnya Papua hanya menyumbang dari sektor tambang dan energi, kini sektor pertanian, logistik, dan agribisnis akan menjadi motor pertumbuhan baru. Ini akan membantu Indonesia keluar dari jebakan middle income trap, menuju negara maju berbasis kekuatan domestik dan daya saing sektor primer yang modern. Lebih jauh lagi, proyek ini juga menjadi tamparan bagi dunia internasional yang selama ini memandang sebelah mata potensi Indonesia Timur. Kini dunia harus membuka mata bahwa dalam kesunyian hutan Papua sedang dibangun tatanan pangan baru yang bisa mengubah arah sejarah. Bahwa dari tanah yang dulu hanya dikenal karena emasnya, kini sedang tumbuh sesuatu yang jauh lebih berharga, ketahanan pangan yang tak bisa dibeli, dan kedaulatan yang tak bisa digadaikan. Dengan latar krisis global, ketegangan antar negara, serta ancaman resesi yang membayangi dunia, Papua hadir sebagai pernyataan tegas dari Indonesia kepada dunia, bahwa kami tidak akan tunduk pada permainan pasar global. Kami akan bangkit dari pinggiran dan memimpin dari perbatasan. Dan semua itu dimulai dari sebutir benih yang ditanam dengan harapan dan keberanian di tanah Papua. Saat dunia dilanda krisis pangan, ekonomi yang tak menentu, dan konflik antar negara yang memperburuk ketahanan pangan global, Indonesia justru menunjukkan jalan baru, membangun pusat pangan nasional di Papua. Ini bukan hanya bentuk pembangunan, tetapi gerakan besar untuk memperkuat ekonomi nasional, membangun keadilan sosial, serta menghadirkan harapan baru dari timur. Jika Anda percaya bahwa Papua adalah masa depan Indonesia dan ingin terus mendukung gerakan kemandirian pangan nasional, tekan tombol subscribe sekarang. Mari jadi bagian dari perubahan besar yang akan mengguncang peta dunia